Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kiat pencegahan lonjakan kasus COVID-19. Lebih tepatnya, bagaimana kita mencegah COVID-19 ini terjadi pada diri kita, pada keluarga kita dalam masa lonjakan kasus COVID-19. Di slide berikutnya itu ada yang namanya model holistic Gordon. Jadi semacam timbangan. Satu timbangan itu ada virusnya. Di timbangan yang lain ada manusia. Kemudian di tengah-tengah itu adalah lingkungan. Model holistic Gordon ini menjelaskan bahwa penyakit menular itu tidak akan terjadi kalau ada keseimbangan antara virus, manusia, dan lingkungan. Ketika tidak terjadi keseimbangan, misalnya virusnya sangat banyak, virusnya sangat kuat, atau manusianya yang lemah, manusianya yang drop, atau juga lingkungan yang tidak mendukung, baik itu misalnya ketidaktersediaan vaksin, ketidaktersediaan promosi kesehatan yang menyentuh masyarakat, dan tidak adanya aturan penegakan hukum yang jelas. Antara virus, manusia, lingkungan ini saling berhubungan. Yang pertama kita membahas virus. Jadi virus corona ini dia sifatnya infeksius. Artinya bisa menular. Tingkat penularannya sangat tinggi. 95% bila kita terpapar virus corona, itu 95% kita akan terkena atau terjangkit penyakit COVID ini. Jadi kalau ada 100 orang yang terpapar, maka yang tidak kena itu hanya 5 saja. 95-nya dia kena positif COVID-19. Yang kedua, patogen. Patogen itu setiap yang kena virus ini dia akan mengalami sakit. Tetapi hanya 5% saja yang berat. Hanya 5% yang berat. Kemudian yang meninggal hanya 1-2%. Artinya 94% itu OTG, tidak ada gejala, bahkan hanya gejala ringan. Kemudian antigenisitas rendah. Maksudnya orang yang terpapar COVID-19 itu akan terbentuk antibodi di badannya, terbentuk kekebalan terhadap virus ini. Namun kekebalan yang didapat itu sangat rendah dan tidak bertahan lama, sehingga memungkinkan apabila kita pernah terpapar COVID-19 kemudian berulang, kita bisa terinfeksi kembali. Itu dari segi virusnya. Yang kedua, manusia. Jadi manusia ini kapan dia kuat, dia punya kompetensi, dia punya kecerdasan, dia bisa menjaga kesehatannya, menjaga makannya, menjaga pola tidurnya, kemudian juga dia menjaga kesehatan mental dan jiwanya, maka manusia itu akan kuat.
walaupun dia terpapar virus corona, tapi dengan kekuatan badannya, dengan kekuatan tubuhnya, kekebalan badannya, maka dia tidak akan terkena virus corona tersebut. Sehingga harus dilihat juga dari segi virus, dari segi manusia, juga dari segi lingkungan. Lingkungan misalnya di sekitar kita, apakah tersedia vaksin, kemudian apakah pelayanan kesehatan itu menyentuh semua lini masyarakat, ketersediaan layanan, persentuhan layanan, ketersediaan vaksin, juga promosi kesehatan yang terus-menerus seperti 3M yang sudah sama-sama kita tahu, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini pada hal-hal yang tidak ada hajat atau kepentingan, tidak ada kebutuhan, tapi sengaja keluyuran, sengaja kumpul-kumpul, makan-makan, namun tidak ada hajat di balik itu. Juga lingkungan ini berperan terhadap penegakan hukum, juga sangat berperan. Nilai budaya dan aturan, sehingga hukum itu adil, berlaku pada semua orang, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Nah, ini semua faktor-faktor ini itu akan sangat berpengaruh terhadap menularnya suatu penyakit. Jadi model holistic Gordon seperti sebuah timbangan, kapan manusia itu kuat, virusnya lemah, dia bisa menangkal virus tersebut. Kapan manusianya lemah, tapi virusnya juga bisa dikontrol, itu juga bisa ditangkal, juga dengan lingkungan. Jadi semuanya saling terkait. Nah, lebih mengkerucut, untuk pencegahan ini yang paling penting sebetulnya adalah promosi kesehatan. Jadi mencegah penyakit sebelum muncul dengan mempromosikan kesehatan, dengan hidup sehat yang gencar dilakukan oleh pemerintah dengan 3M. Semua sudah kita tahu 3M. Masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Pemerintah Sumatera Selatan mencanangkan 3M. Kemudian ada juga di sana yang menambahkan MM yang lain, dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh, dengan pola hidup sehat dan hidup teratur. Ini juga tidak kalah penting. Jadi bukan hanya sekedar pakai masker, tapi pola hidupnya tidak sehat. Malam dia begadang, tidurnya kurang, siang tidur. Itu pola-pola hidup yang tidak sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malam untuk istirahat. Adapun siang kita beraktivitas. Kita mencari maisha bagi yang sudah berkeluarga, mencari ilmu bagi para santri. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sangat bagus sekali menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam itu seperti pakaian. Kata beliau, ketika kita naik pesawat kemudian datanglah malam, itu seolah-olah bumi diselimuti dengan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam bagi kita untuk istirahat, untuk tidur. Kemudian siang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita untuk beraktivitas. Nah, dengan menjalankan pola hidup sehat ini, tidur teratur, insya Allah itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. M yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah mengganti baju seusai beraktivitas. Misalnya pulang dari pasar,
pulang dari pasar, baju langsung diganti, mandi, kemudian memakai baju yang lain. Sehingga virus-virus yang tidak kita tahu apakah ada virus atau tidak di baju kita, itu langsung kita lepas, langsung kita cuci dengan deterjen, dan kita tidak menularkan virus yang kita dapat dari pasar ke teman-teman kita yang ada di pesantren ini. Jadi mengganti baju setiap aktivitas, pulang dari pasar misalnya, dari luar. Kemudian M yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah meningkatkan imun tubuh dengan selalu bersyukur dan bergembira. Jadi para ahli kesehatan jiwa itu sudah banyak pembicaraan mereka terhadap tingkat depresi, tingkat stres yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Jadi kapan kita berpikir positif, kita selalu bersyukur, maka daya tahan tubuh kita juga akan kuat. Dan jangan kita bikin stres itu kita cari-cari. Misalnya kita mencari info-info tentang COVID-19, entah itu hoax, tentang kematian yang begitu banyak, kemudian tingkat keparahan COVID, kemudian oksigen susah dicari, obat susah dicari, akhirnya kita stres. Akhirnya dengan stres tersebut menyebabkan imun kita turun. Maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak usah kita sibuk memikirkan hal-hal di luar sana yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Sibukkan, karena hal-hal yang bermanfaat sangat banyak untuk kita kerjakan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal kitab beliau Usul Salasah sangat indah menjelaskan hal-hal yang wajib bagi kita semua. Hal-hal yang wajib ini bagi seluruh kita untuk kita kerjakan, kita amalkan, dan kita sibukkan dengan hal-hal tersebut. Kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib bagi kita untuk tahu, untuk belajar 4 perkara. Dengan 4 perkara ini saja sudah sangat menyibukkan kita. Kita tidak sempat lagi buka-buka berita-berita hoax dan sebagainya. Al-ula, kata beliau, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi para santri sangat layak untuk tidak ikut sibuk dengan berita-berita di luar sana. Sibukkan saja dengan ilmu mengenal Allah, mempelajari akidah, tauhid, ilmu mengenal nabinya, sirah, dan ilmu Islam dengan dalil-dalilnya. Ini saja sudah sangat menyibukkan kita, dan akhirnya pola pikir kita, pola pikir yang positif. Kita semangat menatap ke depan, tidak toleh kiri kanan, tidak mengambil berita-berita hoax. Kita mempunyai pola pikir yang positif, yang itu semua akan menguatkan mental dan jiwa kita. Kapan kita berilmu, mental dan jiwa kita akan kuat. Kemudian kata beliau, asani al-amalu bihi, kita belajar untuk mengamalkan ilmu. Asali satu ad-da'watu ilai, kita belajar untuk mendakwakan ilmu. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal aza fihi, kita belajar untuk sabar. Nah, seorang santri dengan dia mengamalkan 4 hal ini, itu sangat membantu dia untuk menguatkan mental dan jiwanya, dan itu akan menyehatkan badan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah mengenai ayat yang dibawa oleh
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hazihi surata lakafathum. Ya kan? Kalau Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali dengan ayat ini, niscaya sudah cukup. Cukup bagi kita untuk sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan bersabar di atas jalan tersebut. Dan itu semua akan menguatkan mental dan jiwa kita, sehingga kita tidak seperti orang-orang di luar sana yang sangat takut, yang sangat panik, takut mati, takut kena COVID dan sebagainya. Justru ketakutan-ketakutan itu, kepanikan-kepanikan itu akan menurunkan derajat ketahanan tubuh mereka. Adapun orang-orang yang mentalnya kuat, jiwanya kuat, kemudian juga di samping itu pola makannya, kebersihannya. Jadi jangan dipahami 3M, mencuci tangan itu sekedar cuci tangan. Tapi di balik itu adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tangan, kebersihan badan, kebersihan pakaian, semuanya. Dan kalau kita memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu penuh dengan anjuran untuk menjaga kebersihan. Jauh dari sebelum ada wacana 3M ini. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam masalah wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tawaddoa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Apabila di antara kalian ingin berwudu, maka jadikanlah air di dalam hidungnya. Maksudnya istinsyak, dengan membersihkan rongga-rongga hidung. Summa liyastansir, kemudian istinsyar, dihembuskan semaksimal mungkin. Dan ini adalah bentuk rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan bukti kebenaran serta keindahan ajaran Islam. Di zaman Covid ini orang-orang mereka meneliti, ternyata Covid-19 paling banyak bercokol di rongga hidung awal mulanya. Dari inhalasi, dari udara, dari percikan droplet. Kemudian lanjutan hadisnya, wa manistajmaro falyutir, ya kan? Wa manistajmaro falyutir. Dan siapa yang istijmar, dia bersuci dari hadas, buang hajatnya, kencing atau BAB, falyutir, disuruh untuk istijmar dengan bilangan ganjil. Dan ini juga bentuk kebersihan Islam. Kalau buang kencing, cebok, ya kan? Tidak ada agama Islam itu mengajarkan kekotoran, jorok. Jadi kita diajarkan untuk bersih. Kemudian lanjutan hadisnya, wa izas taiqaza ahadukum min naumihi, ya kan? Wa izas taiqaza ahadukum min naumihi falyaksil yadaihi. Kalau kalian bangun dari tidur, maka cucilah tangan kalian. Qabla ayyudkhilahuma fil ina'i salasan. Sebelum kalian memasukkan ke dalam bejana itu, cuci dulu tangan 3 kali. Bukti kebenaran ajaran Islam. Perhatian ajaran Islam dengan kebersihan. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian
itu bermalam. Waktu kita tidur kita tidak tahu tangan kita ini ada di mana. Sehingga sebelum kita wudhu, sebelum kita memasukkan tangan ke dalam bejana, disuruh cuci terlebih dahulu. Luar biasa. Bukan hanya cuci formalitas, tapi betul-betul mencuci tangan ini sudah diajarkan oleh Islam untuk menjaga kebersihan. Karena di dalam prinsip pencegahan infeksi itu yang paling dominan adalah tangan, untuk dijaga kebersihannya. Hygiene, 5 moment di dalam prinsip pencegahan penyakit menular, tangan ini sangat berisiko membawa virus dan penyakit. Saat kita belanja, pegang uang, saat kita pegang barang, kemungkinan besar di zaman pandemi ini ada virus corona yang nempel di situ. Tapi kalau kita senantiasa menjaga kebersihan tangan, itu virus tersebut tidak akan masuk ke badan kita. Kemudian itu yang health promotion, promosi kesehatan. Yang berikutnya adalah specific protection. Specific protection artinya perlindungan yang spesifik. Apa? Di dalam ilmu kedokteran, perlindungan spesifik untuk COVID-19 ini adalah dengan vaksin. Artinya kita berusaha menumbuhkan kekebalan tubuh dengan memasukkan zat-zat dari virus corona yang telah dilemahkan, sehingga badan kita akan membentuk antibodi. Kapan virus corona yang asli masuk, badan kita sudah siap untuk melawan virus tersebut. Inilah bentuk prinsip vaksin. Tapi yang paling penting juga, yang sekarang sudah gencar dan banyak dibicarakan adalah kesehatan fisik dan mental, dengan selalu bersyukur, bergembira, tidak stres, tidak depresi. Ini semua juga perlindungan kita yang sangat kuat. Di dalam Islam, kesehatan mental, ya kan? Kesehatan mental, selalu bersyukur, selalu gembira adalah buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berilmu mengenai asal muasal penciptaan manusia. Kita tahu tujuan manusia ini untuk apa. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara menjalani hidup. Semua sudah diatur di dalam agama, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan gelisah, galau, merana dan sebagainya. Karena kita mempunyai iman yang kokoh, mental yang kuat, sehingga sakit-sakit ringan, pilek, batuk, flu, dengan dia punya mental yang kuat, dia punya rasa optimis, dia jaga kesehatan, dia jaga tidur, dia jaga pola makan, itu tidak butuh obat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala dengan kaunianya membuat virus ini penyakit yang bisa hilang dengan sendirinya. Artinya kalau kita terinfeksi virus corona, badan kita kuat, mental kita kuat, fisik kita kuat, 10 hari kita isolasi tanpa gejala, setelah itu sudah dinyatakan sembuh. Kalau masih ada gejala setelah 10 hari isolasi, ditambah 4 hari, 14 hari sudah dinyatakan sembuh. Karena prinsip dari virus ini, dia sembuh dengan sendirinya biiznillah ta'ala. Itu kalau ringan tanpa gejala. Nah, kemudian setelah vaksin, yang berikutnya adalah 3T. 3T. T yang pertama adalah early diagnostic, artinya
diagnostik atau penegakan diagnosis yang cepat dengan melakukan testing, dengan dites apakah dengan antigen atau di swab PCR atau di ronsen. Nah, segera mungkin kalau kita punya keluhan. Atau kalaupun kita tidak melakukan tes namun kita merasa ini adalah COVID-19, maka segera mungkin kita mengisolasi diri. Artinya jangan sampai kita menularkan pada orang lain. Isolasi mandiri dengan banyak makan yang sehat, istirahat, tidur yang cukup, kemudian menguatkan mental, iman, imun, amal soleh. Insya Allah 10 hari dilalui itu akan sembuh dengan sendirinya, bismillah. Jadi jangan terlalu takut juga. Kemudian T yang kedua, tracking. Tracking kita sebelumnya kontak dengan siapa, apakah si fulan memang pernah kena COVID, itu namanya tracking. Kemudian treatment, diobati. Jadi kalau pengobatan COVID-19 ini dengan gejala yang ringan, itu tidak perlu macam-macam obatnya. Cukup obat-obat sesuai gejala yang dialami. Kalau demam, ya minum obat demam. Kalau pilek, minum obat pilek. Kemudian dengan mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian dengan istirahat yang cukup. Itu semua bisa mengatasi COVID-19 ini kalau dia ringan. Kalau saturasinya 90 sampai 100%, itu dianggap bagus, cukup isolasi di rumah. Tapi kalau sudah saturasinya dengan alat oximetri ditempel di jempol 90, 80, 70, itu sudah harus menggunakan obat-obat tambahan. Nah, kalau tidak memungkinkan untuk ke rumah sakit, bisa dengan menggunakan oksigen. Oksigen juga tidak punya. Apa yang harus dilakukan ketika saturasi turun? Dengan prone position. Ini sudah ada di sini ditulis prone position. Jadi prone itu tengkurap. Posisi tengkurap. Posisi tengkurap selama 30 menit atau kalau bisa sampai 2 jam. Tengkurap, tarik napas, keluarkan, tarik napas, keluarkan semaksimal mungkin. Itu membantu untuk menaikkan kadar oksigen di dalam badan kita. Karena prinsipnya bagian paru yang paling kuat adalah bagian paru belakang, dorsal. Jadi kalau paru belakang itu bebas mengembang, maka dia bisa menghirup oksigen banyak dan mengalirkannya ke seluruh badan. Sehingga prinsip prone position itu dia memberi ruang paru untuk mengembang maksimal agar bisa menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, dan juga mengempis maksimal agar dia bisa menyalurkan oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, 30 menit dengan prone position. Dan ini terbukti pada pasien-pasien yang saturasinya turun dengan prone position ini, posisi tengkurap, itu bisa menaikkan kadar oksigennya. Tapi bukan tidur. Pasiennya itu napas, menarik napas maksimal, mengeluarkan napas. Bukan sambil tidur, bukan tidur dengan tengkurap. Tapi posisi prone position ini posisi mengambil napas dalam kondisi tengkurap. Nah, kalau dia tidak, setelah 30 menit dia merasa capek, bisa dengan posisi miring kiri selama 30 menit juga. Tarik napas, hembuskan. Karena bagian belakang juga dia leluasa mengembang. Bagian belakang paru yang kekuatannya maksimal, dia mengembang dengan maksimal juga pada posisi miring, miring kiri, miring kanan. Nah, kalau pada posisi miring kiri, miring kanan kita sudah mulai tidak nyaman, bisa dengan posisi setengah duduk, bukan telentang, tapi setengah duduk. Ini juga bisa
meningkatkan kadar saturasi oksigen. Nah, dan kalau sudah kita lakukan posisi-posisi ini, tapi saturasi oksigennya masih turun di bawah 94%, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan terapi lebih lanjut. Tapi kalau bisa dengan hal-hal tersebut, kita bisa mengatasinya sendiri, kita bisa melalui masa-masa kritis selama 10 hari tersebut, maka virus COVID-19 ini dengan sendirinya akan hilang dari badan kita. Itu 10 hari, kalau sudah tidak ada gejala, itu sudah dinyatakan sembuh. Kalau masih ada gejala, isolasi mandiri lagi selama 4 hari. 14 hari sudah dinyatakan sembuh. Jadi tidak perlu khawatir yang berlebihan. Nah. Kemudian angka kesakitan. Terakhir mengenai angka kesakitan. Kenapa angka kesakitan ini tinggi? Kenapa angka kesakitan ini tinggi? Di sini dijelaskan terlalu banyak kompromi. Terlalu banyak kompromi. Jadi ada kebijakan yang sangat ketat, kemudian ada kebijakan yang sangat longgar. Akhirnya terlalu banyak kompromi ini tidak bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Dan kita rasakan setelah PPKM berlaku, angka kesakitan COVID-19 itu menurun. Bahkan mudah-mudahan kita akan tetap di luar zona merah. Nah, ketika kebijakan itu dilakukan merata, konsisten, adil, tanpa kompromi, maka penyebaran COVID-19 ini juga dengan efektif itu bisa dicegah. Kemudian terjadi kelelahan pandemi. Jadi masyarakat sudah lelah, sudah capek dengan pandemi ini. Ini juga menimbulkan angka kesakitan yang tinggi. Sehingga harus selalu dilakukan sosialisasi mengenai COVID-19, bahwa COVID-19 ini masih ada, dan masyarakat itu dilibatkan menjadi subjek. Masyarakat dilibatkan menjadi subjek. Dan alhamdulillah Darul Hadis Palembang mengambil peranan dalam melakukan sosialisasi ini. Sosialisasi tentang COVID-19, dan masyarakat menjadi subjek itu ana perhatikan terjadi juga di lingkungan kita. Nah, seperti kemarin Ustadz Abdul Hajat isolasi, ya kan? Para ikhwan saling tolong menolong, saling bantu membantu, memberikan bantuan kepada Ustadz. Nah, inilah yang disebutkan masyarakat menjadi subjek. Ada yang inisiatif mengumpulkan dana, membelikan vitamin, membelikan buah dan sebagainya, sehingga beban pemerintah itu juga berkurang dengan masyarakat dilibatkan menjadi subjek, karena ini adalah masalah kita bersama. Kemudian tetap waspada. Waspada bukan takut, bukan pula nekat. Jadi semua tindakan kita itu didasari dengan waspada. Kita tidak takut, bukan takut dengan akhirnya takut keluar rumah, bukan pula nekat. Artinya sudah tidak pakai masker, tidurnya tidak teratur, makannya tidak teratur, badannya loyo. Nah, itu sama saja dengan nekat. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu ventilasi. Jadi ventilasi ini sangat penting. Diusahakan untuk membuka jendela, membuka pintu, ventilasi, sehingga udara segar masuk, sinar matahari masuk, dan itu sangat berperan. Lingkungan yang sehat juga sangat berperan untuk mencegah terjadinya penyakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan semoga walaupun COVID-19 masih ada di sekitar kita, kita tetap dapat mencegah
tetap dapat mencegah, mengatasi COVID-19 ini minimal pada diri kita masing-masing dan orang-orang di sekitar kita. Nah, ya sekarang namanya lagi pandemi, kita menjaga diri kita masing-masing dengan pola hidup sehat, makan yang sehat. Nah, santri kalau disediakan makan, makanan dihabiskan, ya kan? Jangan sudah dimasakin, sudah disediakan tidak dimakan. Ada makanan dimakan. Jaga daya tahan tubuh. Istirahat yang cukup, jaga kebersihan tangan. Baju kalau dari luar, dari pasar, dari belanja, langsung taruh di tempat kotor. Ganti baju dan mandi sebelumnya. Bajunya langsung dicuci. Nah, ini semua adalah ikhtiar kita untuk menjaga jangan sampai terjadi klaster. Artinya klaster ini bisa klaster keluarga, bisa klaster sekolah, bisa klaster pesantren. Jangan sampai semua penghuni pesantren terjangkit COVID-19 karena kita tidak menjaga hal-hal tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.